Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Neneng Kurnia Rama Putri. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS golongan 3, kelompok 3, angkatan 51 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Regional Yogyakarta. Saat ini saya mengabdi di instansi pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai seorang pendidik pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Kalian mau tahu apa saja yang dipelajari pada pembelajaran agenda kedua? Yuk mari kita simak penjelasannya secara singkat. Pada pembelajaran agenda kedua, secara garis besar mempelajari tentang aneka. Apa itu aneka? Aneka merupakan kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Fungsi akuntabilitas yang pertama sebagai peran demokratis, yaitu fungsi untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, sebagai peran konstitusional, yaitu fungsi untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, yaitu sebagai peran belajar, yaitu fungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Terdapat 5 langkah dalam menciptakan framework akuntabilitas yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apa saja kelima langkah itu? Ayo kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Yang keempat, yaitu memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan teman-teman sebagai wujud menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Nasionalisme. Nasionalisme merupakan cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, dan mengembangkan sikap tenang rasa. Etika publik. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah dari perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Komitmen mutu. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati. Yang ketiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer maupun perkembangan teknologi. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan
Dan yang terakhir yaitu melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan lain sebagainya. Anti korupsi. Praktik korupsi masih sering mewarnai headline pemberitaan di negeri kita. Salah satu kasus yang sangat memalukan dan menyita begitu banyak perhatian publik akhir-akhir ini yaitu korupsi bantuan sosial COVID-19 yang menggeret mantan Menteri Sosial yaitu Julian Batubara sebagai tersangkanya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi yang diantaranya yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan yang terakhir yaitu adil. Demikian pemaparan secara singkat terkait pembelajaran agenda 2 dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Indonesiaku.